Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Siber Asia. Kali ini kita jumpa dalam mata kuliah Manajemen Strategik pada sesi yang ke-12. Pada sesi yang ke-12 saya akan membahas mengenai membangun budaya organisasi dalam manajemen strategik. Adapun yang menjadi kajian dalam membangun budaya organisasi dalam manajemen strategik, yaitu mengenai konsepsi budaya organisasi, kemudian peranan budaya organisasi dalam manajemen strategik, kemudian kesesuaian dalam budaya organisasi dan strategi, karakteristik budaya strategi, ciri-ciri budaya organisasi, pengaruh global terhadap budaya organisasi, manfaat budaya organisasi dalam manajemen strategik, dan bahan diskusi. Konsepsi budaya organisasi, penggunaan manajemen strategik merupakan bagian penting dari proses perubahan suatu organisasi. Untuk menggunakan manajemen strategi membutuhkan lembaga yang kuat, budaya organisasinya, karena sebuah lembaga atau organisasi kemungkinan mempunyai keadaan yang terpecah belah dalam berbagai kelompok sehingga tidak ditemui suatu budaya organisasi bersama. Dalam keadaan terpecah belah, mobilisasi perubahan sulit dilakukan dan penggunaan konsep manajemen strategik di organisasi atau lembaga akan menjumpai banyak hambatan. Maka muncul pertanyaan, mengapa sebuah lembaga dapat terpecah belah? Apakah manajemen strategik dapat dipergunakan untuk merubah budaya organisasi? Apa yang harus terlebih dahulu dilakukan antara penerapan manajemen strategik atau perubahan budaya organisasi? Dalam konteks budaya organisasi, menurut Fisher, mendefinisikan budaya sebagai collective phenomena that embody a people responses to the uncertainties and chaos that are inevitable in human experience, atau memberikan dua kelompok budaya dalam organisasi, yaitu bahan budaya berupa sistem yang secara emosi dimiliki bersama suatu ideologi. Yang kedua, bentuk-bentuk budaya, yaitu hal-hal yang tidak dapat diamati, misalnya tindakan kegiatan membina budaya dan cara mengomunikasikan berbagai isi budaya antar anggota. Chandler menyatakan bahwa definisi budaya organisasi dapat diketahui berdasarkan kultur kelompok yang didefinisikan sebagai lebih lanjut. Scale menyatakan bahwa terdapat berbagai tingkat budaya. 1. Asumsi dasar berada di bawah sadar dan menjadi kepercayaan kuat dalam organisasi. 2. Nilai-nilai yang dicari dan diekspresikan dalam berbagai kegiatan termasuk menyusun strategi, tujuan organisasi, dan filosofi organisasi. Dan yang ketiga adalah artefak atau hal yang tampak dan benda-benda yang terlihat sebagai ciri budaya organisasi. Perusahaan sebagai sebuah organisasi terpengaruh oleh perubahan-perubahan. Model perubahan budaya dapat dilihat sebagai suatu interaksi antar berbagai budaya di berbagai tingkat kehidupan manusia. Organisasi perusahaan yang dirancang untuk mengimplementasikan suatu strategi sesungguhnya jauh lebih kompleks dibandingkan dengan format struktur organisasi yang digambarkan dalam sebuah bagan. Di luar bagan tersebut sesungguhnya ada hal lain yang sangat perlu mendapat perhatian manajemen dalam proses implementasi, yaitu budaya perusahaan. Budaya perusahaan mirip dengan kepribadian seseorang.
Budaya perusahaan merupakan norma atau nilai yang dianut bersama yang menjadi dasar bertindak seorang individu dalam organisasi. Makin banyak anggota menerima nilai-nilai inti yang dianut perusahaan dan merasa sangat terikat kepadanya, maka akan semakin kuat budaya tersebut. Karena budaya perusahaan mempunyai pengaruh kuat terhadap perilaku seluruh pegawai, maka budaya perusahaan juga berpengaruh besar dalam mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengubah arah strateginya. Perubahan dalam misi, sasaran, strategi, atau kebijakan suatu perusahaan kemungkinan akan gagal jika dalam perusahaan ada pihak-pihak yang melakukan oposisi secara kuat terhadap budaya yang dianut. Mengingat budaya perusahaan mempunyai pengaruh besar terhadap suksesnya implementasi strategi, maka pihak manajemen harus melakukan analisis untuk menilai kesesuaian antara rumusan strategi dengan budaya perusahaan. Untuk itu, pihak manajemen dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Apakah strategi yang dirumuskan itu sesuai dengan budaya perusahaan saat ini? Maka jawaban iya, mulailah dengan segera. Gabungkanlah perubahan-perubahan organisasi dengan budaya perusahaan dengan mengidentifikasi bagaimana strategi baru tersebut akan mencapai misi yang telah ditetapkan dengan lebih baik daripada strategi yang sebelumnya. 2. Jika strategi baru tidak sesuai dengan budaya perusahaan saat ini maka budaya tersebut dapat dimodifikasi dengan mudah sehingga lebih cocok dengan strategi yang baru. 3. Jika budaya perusahaan tidak dapat berubah dengan mudah dalam menyesuaikan dengan strategi, maka pihak perusahaan bersedia dan mampu membuat suatu perubahan-perubahan organisasi yang besar dan menerima kemungkinan penundaan dalam mengimplementasikan strategi baru dan menerima kemungkinan meningkatnya biaya. 4. Jika perusahaan tidak bersedia membuat perubahan organisasi yang besar yang menuntut dilakukannya perubahan dalam mengelola budaya perusahaan, maka SDM dalam perusahaan tersebut harus mempunyai komitmen untuk mengimplementasikan strategi. Karakteristik budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem yang mempunyai makna bersama yang dianut oleh para anggota untuk membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Sikap keberanian dalam mengambil risiko, perhatian terhadap detail, berorientasi terhadap hasil, dan tim adalah hal yang sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Dalam komunikasi sangat diutamakan pola komunikasi karena bersifat dibatasi oleh hierarki kewenangan yang formal untuk menciptakan serta menumbuhkan sebuah budaya organisasi tidak hanya bertitik tumpu pada kenyamanan anggota saja. Ada banyak faktor lainnya yang harus diperhatikan. Diperlukan pemikiran yang matang untuk dapat menciptakan, menumbuhkan, dan mengembangkan budaya yang akan berdampak bagi perusahaan. Berikut dijelaskan karakteristik budaya organisasi yang meliputi 1. Inovasi dan pengambilan resiko. 2. Stabilitas dan keamanan untuk mengantisipasi kejadian yang dapat disangka sebelumnya. 3. Penghargaan kepada orang. 4. Orientasi kepada hasil. 5. Orientasi tim dan kolaborasi. 6. Keagresifan dan perjuangan dengan mengambil tindakan tegas untuk menghadapi para pesaing. 7. Perhatian pada hal-hal yang detail. Claude Cleland berpendapat bahwa sebuah organisasi dapat mempunyai budaya secara keseluruhan dan sekaligus mempunyai berbagai subkultur. Sifat-sifat subkultur yang dimiliki oleh profesional dalam organisasi mempunyai elemen yang sama dengan kultur organisasi.
Berbagai ciri antara lain, satu, anggota subkultur mempunyai suatu rasa kebersamaan. Dua, anggota kelompok profesi saling belajar dari pengalaman kerja. Tiga, anggota kelompok mempunyai keadaan emosi yang luar biasa dalam pekerjaan. Keempat, citra diri dan status sosial anggota meningkat dengan prestasi dalam pekerjaannya. 5. Anggota kelompok mengembangkan hubungan sosialnya ke kegiatan hidup di luar kerja. Ciri-ciri budaya organisasi yang sehat antara lain, organisasi memiliki identitas yang jelas, status karyawan di dalam perusahaan jelas, memiliki visi dan misi yang jelas, manajemen yang bersifat terbuka, memiliki aktivitas organisasi yang terarah, memperhatikan kebutuhan karyawan. Ciri-ciri budaya organisasi lainnya adalah satu, inovasi dan pengambilan resiko. Dua, stabilitas dan keamanan. Tiga, menghargai orang lain. Empat, orientasi hasil. Lima, orientasi tim dan kolaborasi. Pengaruh global terhadap budaya organisasi. Pengaruh global berbasis pada mekanisme pasar berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Dampak tersebut dapat dilihat dari pengaruh berbagai simbol produk global terhadap rakyat Indonesia seperti minuman Coca-Cola, McDonald, mobil BMW, Aqua, hingga ke gaya kehidupan modern. Pada sektor kesehatan, sumber daya manusia juga terpengaruh dengan pola kehidupan global. Perubahan-perubahan tersebut mempengaruhi budaya bangsa Indonesia di berbagai tingkat. Perubahan budaya tersebut hampir ditemui di semua tingkatan bangsa, daerah, jenis pekerjaan, dan organisasi. Sistem telekomunikasi dengan satelit memungkinkan siaran televisi berjalan 24 jam. Misalnya stasiun televisi CNN yang menyiarkan berbagai peristiwa di seluruh pelosok dunia. Internet meningkatkan efisiensi perusahaan dalam komunikasi. Pada intinya, bahan informasi menjadi tersedia dengan mudah. Globalisasi akan berinteraksi dengan berbagai budaya secara nasional. Budaya bangsa Indonesia akan terpengaruh. Pada dasarnya, aspek budaya adalah pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, tantangan hukum, kebiasaan, dan berbagai kemampuan masyarakat akan terpengaruh oleh perubahan global. Pengaruh secara langsung tentu mempengaruhi budaya lokal. Demikian halnya pengaruh perubahan secara nasional mempengaruhi juga budaya lokal. Budaya di kalangan industri, budaya yang ada di kelompok profesional, sampai budaya organisasi. Pada daerah-daerah yang kesulitan akan air bersih, pola masyarakat untuk minum akan terpengaruh dengan air minum kemasan seperti Aqua, Aquaria, atau berbagai merek lain. Musik rock dan heavy metal dimainkan oleh anak-anak muda seperti SMA di berbagai kabupaten. Hal ini tentu saja karena ada channel musik MTV di pesawat televisi dan berkembangnya penjualan alat musik modern. Sektor obat-obatan merupakan bagian yang mudah diamati sebagai akibat penetrasi budaya lain. Obat flu dari perusahaan farmasi gencar diiklankan sehingga menggantikan berbagai produk obat tradisional untuk flu. Pemakaian obat lain dilakukan oleh masyarakat yang berkecukupan, berdaya beli tinggi dengan meninggalkan obat tradisional seperti pasak bumi. Sebuah identitas dalam suatu organisasi sangatlah penting bagi semua instrumen organisasi. Mari kita lihat manfaat apa yang ada dari budaya organisasi. Budaya organisasi
satu akan menentukan bagaimana semua karyawan atau semua anggota organisasi melakukan pekerjaannya. Tidak hanya itu, budaya organisasi juga menentukan cara berinteraksi satu sama lainnya, juga dengan dunia luar, khususnya dengan pelanggan, mitra, pemasok, media, dan semua pemangku kepentingan. Dengan kata lain, budaya organisasi akan bergema di semua aspek bisnis, karena itu mewakili cara berbisnis. Ini sekaligus identitas dan citra yang berarti menentukan bagaimana orang dan pelanggan memandang dalam berbisnis. Yang kedua, budaya organisasi adalah tentang menjalin nilai-nilai organisasi. Budaya dapat menjadi cerminan dari nilai-nilai perusahaan. Cara menjalankan bisnis, mengelola alur kerja, berinteraksi sebagai tim, dan memperlakukan pelanggan, semua menambah pengalaman yang harus memperhatikan sebagai sebuah organisasi. 3. Budaya organisasi membuat karyawan menjadi pendukung organisasi. Salah satu keuntungan terbesar dari budaya organisasi yang kuat adalah memiliki kekuatan untuk mengubah karyawan menjadi pendukung. Karyawan menginginkan lebih dari sekedar gaji tetap dan tunjangan yang baik. Mereka ingin merasa apa yang lebih dari sekedar gaji dan tunjangan untuk mereka lakukan dan bermakna. Yang keempat, mempertahankan orang-orang terbaik. Seharusnya tidak mengherankan bahwa karyawan yang merasa bagian dari komunitas dan bukan sebagai roda penggerak lebih cenderung untuk tetap bekerja di perusahaan. Yang kelima, membantu jalannya onboarding. Budaya organisasi tidak jarang bertindak sebagai penyelaras keragaman di organisasi. Maka dari itu, proses onboarding penting untuk menampilkan budaya organisasi kepada karyawan baru. Mereka tentunya membutuhkan guidance agar mereka bisa merasa cocok dengan perusahaan. Adanya budaya perusahaan yang jelas akan bertindak sebagai penuntun karyawan baru di tengah suasana baru dan beragam di organisasi. Yang keenam, budaya mengubah organisasi sebuah tim. Budaya organisasi yang sukses menyatukan orang-orang di perusahaan dan membuat mereka tetap berjalan. Ketika budaya jelas posisinya, berbagai perspektif dapat berkumpul di belakangnya dengan tujuan yang sama. Budaya organisasi menetapkan ekspektasi tentang bagaimana orang-orang berperilaku dan bekerja bersama dan seberapa baik mereka berfungsi sebagai sebuah tim. Yang ketujuh, berdampak pada kinerja dan kesejahteraan karyawan. Laporan menunjukkan bahwa budaya organisasi berdampak langsung pada kinerja dan yang lebih penting pada kesejahteraan karyawan. Budaya yang sehat menangani kedua area ini dengan menemukan keseimbangan yang sesuai berdasarkan nilai-nilai perusahaan. Demikian materi pada sesi yang kedua manajemen strategik, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.